Halo, annyeong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan di kesempatan kali ini aku balik lagi sesuai dengan janji aku di beberapa video sebelumnya nih. Aku pernah bagikan fakta-fakta tentang K-pop generation ya, mulai dari first generation, second generation, third generation, dan hingga memasuki untuk fourth generation. Di kesempatan kali ini aku bakalan berbagi tentang perbedaan dari second generation dan juga third generation. Kenapa aku nggak bahas untuk first generation? Karena emang kalau first generation udah lama banget dan aku nggak begitu mengenal waktu masa-masanya first generation. Yang pasti sih perbedaannya besar banget kalau dari first generation ke second ke third itu luar biasa banyak banget gitu. Karena terutama sih untuk popularitas dari K-pop itu sendiri. Sedangkan K-pop itu kan mulai populer di seluruh dunia itu di masanya second generation gitu. Dan karena aku juga merasa bahwa aku adalah seorang K-popers yang udah lama banget ya, sekitar mulai dari tahun 2011 ini ya gitu kan, tahun 2011 itu. Dan di situ sih aku mulai merasakan yang lain perbedaan untuk second generation dan juga third generation. Kalau di fourth generation ke second ataupun ke third generation itu perbedaan yang paling mencolok itu dari segi kecanggihan sih. Yang pasti kelihatan banget itu adalah jumlah boy group atau girl groupnya ya. Yang pasti semakin ke second generation, boy group dan girl groupnya itu semakin banyak. Kalau di first generation itu masih belum begitu banyak. Jadi paling itu aja gitu kayak gitu. Terus kemudian dari segi fan service dan juga kayak lightstick kayak gitu kan belum ada dulu gitu. Jadi mungkin lebih heboh sekarang sih dari segi fasilitas dan juga kecanggihannya gitu. Dan yang pasti makin bertambah generasinya, makin berganti juga makin populer. Oke, langsung nggak usah lama-lama nih, aku bahasnya cuma second generation versus third generation. Oke, yang aku bahas pertama kali adalah dari segi aspek paradigma. Kenapa aku bilang ini adalah pertama? Karena ya disinilah mulai tahun ini tuh perbedaannya untuk K-pop atau grup K-pop yang lahir di second generation dengan grup yang lahir di third generation itu memang paradigmanya udah berubah soalnya sekarang gitu. Seperti yang pernah aku jelaskan sebelumnya, kalau second generation itu kebanyakan sih grup yang lahir atau debut di atas tahun 2000-an, jadi sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 ya, itu second generation. Itu lahirnya, kalau dibilang lahirnya berarti itu masih adalah debutnya, jadi debutnya sekitar tahun 2003 sampai tahun 2012 gitu. Dan di saat itu kan emang Hallyu yang paling populer dan masuk kayak ke negara-negara Asia dan juga di seluruh dunia itu lebih ke zamannya yang second generation. Setelah second generation, kemudian untuk 2.5 generation juga mulai banyak grup K-pop yang debut gitu. Jadi makin banyak yang debut, tapi makin populer juga di seluruh dunia gitu. Jadi kalau dulu masanya di second generation gitu ya, yang bikin populer di seluruh dunia itu kan mulai dari zamannya Wonder Girls, Super Junior, Big Bang. Kemudian di 2.5 generation tuh ada 2PM, 2AM, SHINee, kemudian ada Beast kayak gitu. Dan dulu kalau yang namanya fans ketika grup itu debut atau grup itu comeback ya, jadi second generation yang debut atau comeback di masa itu lebih banyak mereka akan nonton MC, iya sih gitu, nonton MC pasti, tapi mereka akan lebih banyak fokus untuk streaming. Jadi dulu itu kan sudah ada yang namanya chart untuk kayak paling populer dari chart Melon saat itu, Melon, kemudian Books, Naver, terus Horibada kayak gitu. Dan yang paling banyak sih kayak paling populer itu adalah Melon. Jadi ketika suatu grup itu debut atau comeback, banyak fans itu lebih fokus untuk streaming ke Melon kayak gitu, terus Naver. Jadi mereka streaming seperti itu, dan sehingga yang jadi tujuan mereka adalah dalam waktu 24 jam pertama adalah grup atau K-pop tadi itu yang kita fans itu, yang kita idolakan itu bisa menempati peringkat pertama di real time chart kayak gitu. Mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat all kill gitu. Jadi predikat all kill itu adalah predikat di mana saat
suatu grup itu merilis suatu lagu, grup itu akan menempati peringkat pertama di berbagai chart musik di Korea. Note ya, jadi hanya fokus di Korea. Jadi layaknya peringkat pertama di chart Melon, Naver, Books, Soribada kayak gitu. Jadi harus kan ada beberapa chart platform musik di Korea kan itu, dan itu peringkat pertama secara real time dalam waktu 24 jam pertama dan 24 jam pertama, sehingga kalau sudah menempati peringkat pertama dalam 24 jam pertama di berbagai chart music itu bisa dikatakan mendapatkan predikat all kill. Bahkan mungkin sampai ke chart music yang mungkin paling baru atau mungkin nggak begitu populer kayak lainnya Flow, itu kan mungkin nggak sepopuler lainnya Melon, tapi kalau sampai suatu lagu itu sampai ke chart music yang segitu ya kayak Flow itu, maka bisa disebut dengan perfect all kill. Itu zaman second generation. Nah, bedanya dengan zaman third generation sekarang adalah third generation sekarang itu lebih ke fokus ke nonton MV gitu. Jadi kalau suatu grup itu, kalau zaman sekarang ya bisa, yang aku bilangnya adalah grup yang lahir atau grup yang debut di third generation ya. Jadi kalau grup yang debut di third generation itu di sekitar tahun 2012 sampai tahun 2018. Nah, artis-artis atau K-pop yang debut di tahun itu sekitar 2012 sampai 2018, saat mereka comeback atau mereka debut, maka fans ini akan lebih fokus ke nonton MV-nya. Jadi dalam jumlah viewers MV dalam waktu 24 jam pertama. Nah, ini yang paradigmanya jelas berubah banget ya, berbeda banget. Kalau di zamannya second generation, mereka ya nonton MV, tapi nggak terlalu memusingkan atau memikirkan mau ditonton berapa ratus juta viewers, itu nggak penting gitu. Yang penting sih harus masuk chart music di Korea dan perfect all kill kayak gitu. Dan walaupun MV-nya mungkin hanya ditonton belasan juta aja atau puluhan juta aja sih, kalau dia sudah mendapatkan predikat all kill, lagunya pasti akan diputar di mana-mana di Korea gitu, dan itu pasti sangat populer banget. Nah, apa sih penyebab dari perubahan paradigma ini? Penyebabnya adalah ini dimulai masa transisinya ya. Masa transisinya itu ada di tahun 2012, yaitu di saat PSY merilis lagu Gangnam Style. Jadi emang PSY waktu itu udah populer banget sih. Awalnya sih memang PSY lagu Gangnam Style ini emang udah populernya di Korea gitu. Sebelum ke internasional ini udah populer banget di Korea. Banyak banget artis-artis selebritis Korea ya, aktor maupun penyanyi itu yang mempromosikan lagu ini gitu. Dan sampai pada akhirnya lagu ini bisa sangat mendunia banget, dan bahkan sampai ke Amerika, sampai bener-bener diakui lah di Billboard gitu. Dan sampai akhirnya PSY juga tampil di acara musik di Korea, di Billboard Award juga. Dan di saat itu juga sih lagu atau MV dari PSY yang Gangnam Style ini mendapatkan viewers yang banyak banget, ratusan juta gitu sampai ke miliaran gitu. Jadi itulah yang akhirnya kayak paradigma K-pop itu berubah gitu. Mungkin juga seiring dengan popularitas dari K-pop itu sendiri yang lebih mendunia. Kalau mungkin di second generation sih lebih banyak ke Asia, mendunianya sebenarnya udah, tapi mungkin nggak seluruhnya sih. Maksudku adalah mendunia itu mereka udah konser juga di benua Amerika gitu. Waktu itu Big Bang aja udah keliling di Amerika gitu. Terus kemudian juga sempat mengadakan konser di daerah Eropa, di Prancis, Paris itu juga termasuk cepet banget untuk perkembangan K-pop di sana gitu. Jadi Eropa ada, Amerika juga ada gitu. Terus walaupun sih nggak harus yang masuk Billboard atau gimana enggak. Selain itu sih di third generation ini tuh kayak saling berlomba-lomba aja untuk memecahkan rekor dari grup satu sama lain gitu. Jadi misalkan ada boy group ini, dia sudah memecahkan rekor dalam 24 jam pertama, dia viewersnya sekian ratus juta gitu. Yang girl group ini juga gitu, yang boy group itu nanti ganti. Jadi setiap ada comeback itu kayak yang ini udah terpecahkan rekor, terus nanti ini ya yang satunya comeback, nanti dia memecahkan rekornya yang dia sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau di second generation nggak ada yang kayak gitu. Mungkin ini juga dipengaruhi dengan popularitas dari YouTube itu sendiri, karena dulu mungkin YouTube nggak sepopuler seperti sekarang. Kemudian adalah faktor kedua, yang pertama tadi kan ada paradigma K-pop, kemudian yang kedua adalah acara variety show atau program TV.
Kalau di second generation atau karena emang seiring populernya idol K-pop, mungkin saat itu sih bisa dibilang idol K-pop ini lebih populer dibandingkan aktor atau aktris drama ya atau film gitu ya. Sehingga pada saat second generation itu banyak stasiun TV itu membuat suatu acara, baik acara itu kayak variety show atau acara yang kayak talk show aja berbincang-bincang gitu, atau acara yang kayak lainnya game, tapi yang bintang tamunya atau yang datang itu adalah semuanya idol, dan idolnya juga dari berbagai grup gitu. Jadi mungkin grup ini perwakilannya ini satu atau dua orang, nanti grup ini perwakilan ini kayak gitu. Dan itu tuh selain itu juga ada mungkin variety show yang emang khusus buat idol, jadi grup idol ini sama grup idol ini gitu, kayak main game bareng kayak gitu. Jadi banyak banget sih itu stasiun TV nasional ya yang bikin acara kayak gitu. Sehingga aku bisa bilang bahwa interaksi dengan idol sama idol ya, walaupun beda grup, beda agensi, mereka interaksinya tuh bagus, sehingga mereka juga berteman dengan baik banget. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita lihat itu banyak banget artis atau idol second generation itu berteman satu sama lain gitu. Dan walaupun beda agensi ya, dan pertemanan itu dibangun karena saking seringnya mereka itu mengadakan atau ketemu di suatu acara-acara TV di Korea. Nah, sedangkan bedanya untuk di third generation, ini kayaknya lebih banyak grup atau idol itu mau membuat acara variety show sendiri. Jadi karena emang seiring dengan populernya platform YouTube ya, mereka akhirnya bikin kayak variety show sendiri ya gitu. Jadi khusus grup ini sendiri gitu. Mereka bikin variety show yang tayang di YouTube-nya, sehingga banyak orang bisa nonton gitu, baik di Korea maupun di luar negeri gitu. Sehingga ya aja fokus dengan grup itu saja gitu. Sehingga sih memang untuk interaksi dengan grup-grup yang lain, yang terutama yang beda agensi, itu emang nggak sedekat kayak layaknya waktu zamannya second generation. Jadi kalau second generation itu bahkan ada acara-acara TV yang kayak battle gitu juga sih, battle menyanyi gitu, kayak Immortal Song kayak gitulah. Itu dulu ada gitu. Jadi banyak banget idol yang mengikuti acara itu, tapi walaupun mereka rival tapi tetap berteman baik. Apalagi sekarang juga ada platform yang namanya VLive gitu, yang dimana VLive ini kan kayak channel juga kan, punya channel sendiri untuk masing-masing setiap grup ya gitu. Jadi mereka pun juga bikin acara atau mengadakan acara ketemu dengan fans pun juga lewat VLive, itu pun juga dengan grupnya sendiri. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching, see you and bye.